Kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Kak, pagi Kak. Pagi, Kak. Ya, semoga selalu kita dalam keadaan sehat ya. Tak kurang satu apapun, dan pesan saya ini kita masih berada pada masa pandemi ya. Ya, pesan saya tetap jaga kesehatan ya, jaga protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang nggak perlu ya. Tetap perbanyak makan air putih, makan makanan bergizi ya, terus minum minuman air putih ya, perbanyak minum air putih, istirahat cukup ya. Dan satu lagi, jangan lupa untuk berbahagia ya, karena bahagia itu 50% adalah kesehatan. Oke, baik. Kita akan materinya ya. Mungkin kita hanya 2 kali pertemuan lagi kalau tidak salah. Jadi cuma untuk hari ini Kamis dan hari Jumat ya. Nah, setelah itu baru nanti persiapan ujian blok. Nah, cuma memang belum ada pemberitahuan kapan ujian blok itu berlangsung ya. Kalau nggak salah mungkin minggu depan ya. Minggu depan insya Allah nanti ada ujian blok ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan materinya ya. Di sini kita akan merancang ya. Hari ini kita akan merancang sebuah jaringan ya. Di mana jaringannya kita menggunakan wireless. Nah, kita akan menggunakan jaringan wireless. Oke. Mungkin sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Dan saya akan mempresentasikan. Oh, belum tampil. Iya, sudah tampil. Saya akan mempresentasikan untuk pakai tracernya ya. Oke. Sudah tampil ya. Pakai tracernya ya. Nah, di situ bisa kita lihat tampilan pakai tracer. Oke. Nah, kita akan merangkai sebuah jaringan. Nah, kita akan belajar dasarnya terlebih dahulu, yaitu kita akan menggunakan access point ya. Kita akan menggunakan access point. Nah, sebagai pelempar sinyal atau perangkat yang memancarkan sinyal. Nah, seperti kita ketahui bahwasannya access point itu ya, cara kerjanya adalah dia mengirimkan sinyal. Nah, cara kerjanya dia mengirimkan sinyal, dia memberikan sinyal kepada di ruang bebas ya. Nah, dia akan melempar sinyal-sinyal di ruang bebas. Sinyalnya adalah sinyal WiFi ya, sinyal radio ya, gelombang radio yang dalam bentuk WiFi. Nah, perbedaannya dari antena ya. Nah, walaupun access point itu punya antena ya, tapi nanti ada perbedaan antara access point dengan antena. Nah, kalau antena yang yang disebarkan itu adalah sinyal listrik. Nah, yang disebarkan itu adalah sinyal listrik. Sedangkan untuk access point ya, itu yang disebarkan ya itu adalah wabil khusus. Nah, khusus untuk WiFi. Ya, kalau access point itu khusus WiFi. Ya. Nah, walaupun di beberapa access point itu ya, itu juga bisa untuk memancarkan gelombang-gelombang lain, tapi yang paling
apa namanya ya, yang paling khusus ya, access point itu adalah untuk memancarkan gelombang WiFi ya. Nah, di mana gelombang WiFi itu dia menggunakan gelombang radio ya, sedangkan antena itu yang dipancarkan dan diterima itu adalah sinyal listrik. Nah, jadi antena itu lebih umum daripada access point ya. Nah, itu. Oke, baik. Kita akan rangkai ya. Nah, di sini saya akan coba cari ya pada wireless device ya. Nah, di sini wireless device. Kemudian saya akan mencari oke, nih access point. Nah, kita akan mencoba menggunakan yang namanya access point ya. Nah, access point ini nantinya kita hubungkan dengan server. Nah, kita akan membuat ya server ini akan akan memberikan layanan namanya DHCP ya. Nah, DHCP Dynamic Host Control Protocol. Ya, di mana dengan DHCP ya, kita nggak perlu lagi ngasih IP address untuk klien itu satu-satu ya. Nah, itu enaknya kita menggunakan yang namanya DHCP. Nah, jadi kalau misalkan ada 1000 komputer anggap saja ya, nah itu kita nggak usah ngatur 1000-1000-nya, nggak usah. Nah, kita di sini cukup apa namanya ngasih DHCP-nya saja lewat server ya. DHCP itu bisa lewat server atau switch ya. Switch juga ada beberapa yang bisa ngasih DHCP ya untuk switch aktif. Kemudian router ya, router itu juga bisa, access point itu juga bisa. Ya, itu juga bisa memberikan DHCP. Nah, hanya saja memang ada beberapa perbedaan ya di sini ya. Kalau router itu dia bisa memberikan DHCP berdasarkan IP yang kita mau. Ya, router dengan server yaitu berdasarkan IP yang kita mau. Kalau router ya otomatis dia berada dalam satu kelas ya. Nah, satu kelas. Jadi kita bisa membuat sebuah jaringan lagi ya dengan router atau server. Tapi kalau misalkan access point ya, access point itu mau nggak mau kita harus ikut jaringan yang ada di router. Jadi kita nggak bisa bikin IP address sendiri ya. Kita ngikut yang berada di router ya. Nah, itu kalau misalkan apa namanya DHCP yang berada pada access point ya. Oke, dalam hal ini kita akan mencoba membuat DHCP-nya itu dari server ya. Oke, di sini access point dengan server kita hubungkan terlebih dahulu ya. Nah, kita menggunakan kabel strike ya. Oke. Oh, ntar saya cek dulu ini kabelnya menggunakan kabel apa ini? Ethernet ya. Ya, sepertinya harus menggunakan kabel ini. Bentar. Nah, seperti ini ya. Ini ada access point, ini ada server. Kemudian nanti kita akan membuat ya dari access point ini dia akan memancarkan sebuah sinyal ya, sinyal WiFi. Oke, dari server kita akan setting access point setting IP address-nya terlebih dahulu ya. Pada bagian desktop IP configuration ya, di sini kita akan setting IP address-nya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan kelas C saja yang lebih mudah. Ya, servernya misalkan saya kasih IP address karena kita nanti nggak akan menggunakan router, maka servernya saya kasih ya 1.1 192.168.1.1. Oke. Subnet masknya ya default ya, default kelas C. Untuk gateway-nya sama DNS servernya di sini kita kosongkan saja. Ya. Nah, untuk
gateway sama DNS server kita kosongkan. Karena gateway-nya ini eh apa namanya ya? Ini adalah IP router ya, IP router. Sedangkan kita di sini tidak pakai router, makanya IP default gateway-nya tidak kita setting ya. Sedangkan DNS server ya, server ini server tunggal ya. Nah, server ini server tunggal, jadi nantinya nggak perlu kita menggunakan DNS server. Oke, baik. Servernya sudah ya. Nah, sekarang oh ya, saya lupa. Saya akan ngasih DHCP ya. Nah, saya akan ngasih DHCP. Perhatikan di sini. Kita akan pilih pada bagian config. Service ya. Nah, pada bagian service di sini ada layanan yang kita sebut sebagai DHCP. Ya, DHCP ini adalah Dynamic Host Control Protocol. Oke. Nah, di sini sudah ada sebenarnya. Nah, ini sudah ada. Kita akan edit saja yang ada. Nah, di sini kita akan mengedit apa yang ada saja, ya. Oke, kita klik aja di sini, nanti akan muncul di sini, ya. Nah, di sini servisnya kita on-kan. Ya, jangan lupa servisnya kita on-kan. Ya, kemudian pool name-nya terserah lah, ya. Di sini saya pakai server pool ya. Kalau mau kita ganti ya nggak apa-apa. Ya. Gateway-nya kita kosongkan. DNS servernya kita akan kasih alamat IP server. Ya. Nah, supaya nanti klien itu bisa mengakses layanan-layanan dari server. Oke. 192.168.1.1. Oke, start IP address-nya berapa? Nah, start IP address-nya di sini kita akan mulai. Karena 0 ini kan dia sebagai network, ya itu nggak mungkin. Oke, kemudian satunya sudah dipakai server, berarti kita akan mulai dari 2. Ya. Kita akan mulai dari 2. Oke. Jadi nanti 2 sampai 254 ya, nanti dia akan otomatis. Ya, nanti dia akan otomatis. Nah, di sini maksimumnya ada 255. 255 berarti dari 1 ya. Dari 1 sampai 255 ya, tapi ini kan dia maksimum. Otomatis 255-nya juga nggak bisa dipakai ya, karena 255 itu nanti dipakai buat broadcast. Nah, yang dipakai adalah 254 ya, IP terakhir. Nah, di sini kita akan setting saja. Anggap saja yang bisa kita berikan ya 100 saja ya. Nah, kenapa sih harus kita kasih maksimum number di sini ya? Nah, itu nanti tergantung dari di lapangannya kita maunya seperti apa. Ya, takutnya kita kasih maksimum number-nya itu banyak, ternyata server kita nggak bisa untuk menampung terlalu banyak. Ya, bandwidth-nya kecil. Nah, di sini juga bisa kita batasi seperti itu. Ya, anggap saja misalkan kayak gini. Kita berlangganan IndiHome itu cuma 10 Mbps. Ya, 10 Mbps itu kan sebenarnya kecil ya. 10 Mbps itu ya maksimum sekali sebenarnya untuk 5 orang. Nah, di situ kalau misalkan kita setting 10 orang, kemudian nanti ada 10 orang datang dan 10 orang itu misalkan streaming YouTube, ya otomatis nanti akan jadi lambat. Ya. Nah, otomatis itu akan jadi lambat. Nah, seperti itu. Paling ya 10 orang lah, 10 user itu sudah maksimum banget ya untuk 10 Mbps. Karena nanti kalau 10 Mbps per orangnya cuma dapat 1 Mbps. 1 Mbps itu bisa dibilang lambat ya. Bisa dibilang lambat. Nah, seperti itu. Jadi itulah perlunya kita mengatur maksimum number of user ya. Nah, oke. Dan maksimum number of user ini kita di sini bisa membatasi berapa jumlah perangkat yang bisa masuk ya. Ya, itu tadi karena pertimbangannya adalah tergantung nanti dari bandwidth yang kita miliki ya. Bandwidth-nya berapa yang kita miliki, kemudian juga mungkin juga berhubungan dengan kekuatan server ya. Nah, server kita hanya bisa mengcover anggap saja misalkan 50 user ya, jangan kita pasang 100 user, nanti ngelak dia. Ya, nanti ngelak. Apa ya? Layanannya tuh jadi lambat gitu loh sebenarnya ya. Nah, walaupun servernya sudah up, tapi kalau misalkan bandwidth untuk servernya kecil ya otomatis juga kecil juga gitu ya.
Nah, otomatis nanti juga lambat ya. Nah, seperti itu. Makanya itu perlunya kita mengatur jaringan itu sendiri ya. Nah, di sini misalkan saya kasih anggap saja saya ngasih untuk 25 user. Nah, saya ngasih 25 user saja. Oke, di sini kita save ya, bukan add ya. Kalau add berarti kita menambahkan. Nah, di sini kita save saja. Nah, ini sudah berubah DNS servernya ya. Kemudian start IP address-nya juga sudah berubah. Oke, artinya DHCP servernya itu sudah berhasil ya. Oke, kemudian di access point ini ya, di access point ini kita akan atur. Nah, kita akan atur ini yang pakai ini enggak ya access point-nya? Bentar. Nah, ini. Nah, di pos satunya ya. Nah, di sini kita akan ubah ya, kita akan ubah namanya ya. Ini SSID, SSID itu nama daripada WiFi-nya ya. Nah, nama daripada WiFi-nya kita akan ubah. Ya. Misalkan di sini namanya adalah TKJ. TKJ 2021. Nah, oke, kemudian di sini Kak, presentasi pas setting server nggak muncul. Kalau yang ini muncul nggak setting access point? Tidak ada, Mas. PPT-nya nge-freeze. Waduh, bentar. Ini kenapa nih? Ini kalau kalau gini kelihatan nggak dia? Nggak kelihatan ya? Oh, setting. Bentar. Saya ubah settingannya dulu. Settingan presentasi. Coba saya presentasinya seluruh layar ya. Karena oke, biasanya dia. Oh iya. Bentar. Oh, kalau gini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Berarti tadi nggak kelihatan. Oke, siap. Sorry, tadi ya saya soalnya sharingnya jendela. Oke, berarti saya ulang ya untuk server. Nah, untuk server di sini pada bagian desktop ya. Nah, pada bagian desktop itu di sini pada bagian IP configuration, saya ulangi ya. Kita kasih IP address-nya adalah 192.168.1.1 ya. Nah, ini untuk IP address-nya kita kasih 1.1. Untuk subnet mask-nya itu adalah default saja. Oke ya. Nah, ini untuk IP address untuk servernya ya. Nah, kemudian pada bagian service ya. Nah, kita akan membuat di sini di HCP. Nah, ini di HCP. Nah, jangan lupa pertama kali adalah service-nya kita on-kan ya. Nah, service-nya kita on-kan. Kemudian nanti di sini pool name-nya ya, terserah aja namanya ya, misalkan server pool atau misalkan kita ganti menjadi TKJ. Nah, terus default gateway-nya kita nolkan ya. Nah, kita nolkan karena kita nggak perlu ya, nggak perlu kita kasih gateway ya. Kemudian di sini DNS servernya. Nah, DNS servernya kita kasih 192.168.1.1 karena dari sisi klien itu perlu alamat DNS server ya. Nah, dia perlu alamat DNS server. Karena kalau misalkan nggak ada DNS server ya nanti dari sisi klien nggak bisa untuk mengakses server ya. Oke, start IP address-nya. Oh, di sini berubah lagi dia. Start IP address-nya kita mulai dari 2 ya. Nah, kita mulai dari 2 ya. Oke, 1.2 ya nantinya. Subnet mask-nya default saja. Terus maksimum number of user-nya di sini kita kasih adalah 25. Ya, kemudian TFTP servernya kita nolkan saja sama WLC address ya. Nah, oke, kemudian di sini kita save ya.
ternyata nggak bisa, berarti di sini kita add saja. Oh, already access, berarti sudah. Nah, ini ya. Kali ini adalah server pool. Nah, server poolnya nggak bisa di remote ya, karena itu ini default ya. Oh, nanti tabrakan. Oke, nanti kita pakai adalah yang TKJ. Oke, baik ya di sini. Nah, di sini di access point ya pada bagian port 1. Nah, di sini SSID-nya adalah TKJ 2021. Ya. Nah, di sini channelnya ya, channelnya ada kita pakai channel 6. Kenapa di sini kita perlu memakai channel di situ? Karena nantinya supaya tidak tabrakan. Ya, nanti supaya tidak tabrakan. Jadi itu perlunya kita mengatur channel. Di sini yang kita pakai adalah 2,4 GHz channel ya. Channelnya memakai 2,4, yaitu sudah default dari sananya. Karena produknya dia memakai 2,4 walaupun WiFi itu juga bisa berjalan pada 5 GHz ya. Dia bisa juga berjalan di 5 GHz. Nah, yang di 2,4 dia juga bisa berjalan di situ ya. Oke. Nah, di sini kita pakai yang 6 saja ya. Atau mau kita ganti 7 juga boleh. Nah, rank-nya ya, rank ini bisa kita atur di sini ya 140 meter ya, tapi kepanjangan ya, terlalu jauh. Kita bisa atur misalkan 100 ya, 100 meter aja cukup. Karena semakin jauh nanti di covernya itu nanti akan semakin lemah sinyalnya ya. Kualitas sinyalnya juga nggak terlalu bagus ya. Nah, oke, di sini ada autentikasi ya. Autentikasi itu untuk kita kasih password. Nah, di sini ada perbedaan nih. Di sini ada web, ada web key, ada WPA PSK ya. Ada WPA 2 PSK. Ini sebenarnya untuk ini saja ya. Untuk apa namanya? Nama saja, jenisnya mau apa. Ya, misalkan di sini saya pakai WPA PSK ya. Nah, WPA PSK. Nah, saya lupa kepanjangannya WPA PSK itu. Ya, tapi ini adalah jenis keamanan ya, jenis keamanan dalam sebuah keamanan jaringan ya. Nah, di sini passwordnya misalkan kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, tipe enkripsinya di sini kita pakai yang AES ya. Oke, ini nggak bisa dipakai. Kalau WEP, oh dia pakai WEPK. Kita pakai WPA PSK saja. Ini sebenarnya sama ya, WPA 2 itu lebih bagus, tapi kita pakai yang WPA 2 aja begitu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini sudah ya. Kita kasih. Nah, sekarang di sini kita matikan. Kita matikan, kita close saja. Kemudian kita menyiapkan sisi kliennya ya. Nah, di sini kita akan menyiapkan sisi kliennya. Coba kita cari sebentar, saya cari. Ada PC server ya. Nah, ini ya ada namanya wireless PC ya, ini sudah ada wirelessnya ya. Nah, jadi kita nggak perlu lagi nanti ganti-ganti network adapter, di sini sudah ada.
Nah, kita misalkan kasih aja 3 dulu ya, 3. Oke, terus kita pakai oh ya laptop, wireless laptop ya. Nah, kita pakai wireless laptop. Wireless laptopnya ada 3. Kemudian kita pakai perangkat apa lagi ya? Oke, kita pakai smartphone. Nah, kita pakai tablet juga. Nah, nanti dia akan terhubung ke access point. Ya. Oke, kita akan buat dulu di sini ya pada sisi laptop. Nah, pada sisi laptop ini kita masuk ke bagian desktop. Nah, kemudian kita masuk ke PC wireless. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita akan cari ya. Nah, kita akan cari pada bagian connect. Nah, di sini ada ya TKJ 2021 ya. Nah, itu kita tinggal klik ini TKJ-nya, kemudian kita pilih connect. Nah, dia akan minta password. Kasih password 1 2 3 4 5 6 7 8. Baru kita connect. Kalau sudah connect, tunggu ya. Sudah connect belum? Ah, sudah connect. Nah, ini ya, di sini sudah nyala ya. Nah, di situ sudah nyala. Oke. Terus kita cek di sini pada bagian desktop. Kita close. Pada bagian IP configuration dia DHCP dan dia dapat IP address ya dari sisi server. Nah, ini dia yang laptop. Nah, kemudian kita buat lagi yang laptop sama seperti itu juga ya. Connect, kita tunggu, kita refresh. Oke, muncul ya. Sinyalnya 47% ya. Oke. Ya, kualitas sinyalnya karena tadi kita pakai yang ini ya. Berapa? 2,4 GHz. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kita pilih connect. Oke, ada adapter is active ya, berarti sudah. Nah, di sini bisa kita cek IP configuration-nya dan dia sudah dapat dari server ya 1.3. Oke, yang laptop lagi. Nah, bagian connect kita refresh. Oke, ada. Oh, 41% turun dia. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Oke, sudah connect ya. Kita cek IP address-nya sudah dapat ya 1.4. Yang PC wireless lagi kita cari, kita konekkan. Nah, ini inaktif ya. Nah, wow, turun lagi 36%. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sudah aktif. Oke. Kebanyakan nih. Jadi dia turun terus ya. Saya hapus saja PC-nya. Saya pakai tablet PC saja. Oke, pada tablet PC pada bagian config-nya DHCP, interface-nya wireless. Tapi itu udah mau kemana ini?
Oh, ini bisa ngasih ya. Hmm. Tadi nggak bisa terhubung kah? Oh, tapi PC-nya nggak bisa berarti ini. Oh, ah, aduh, pakai tracer saya. Hilang. Aduh, sorry ya. Ngalami gangguan pakai tracernya ya. Waduh. Kita ulang lagi dari awal. Ya, mau nggak mau. Aduh. Oke, ulang lagi dari awal nggak apa-apa deh. Oke, di sini saya pakai Asus Point PT ya. Tapi lebih cepat aja nggak apa-apa. Servernya saya kasih IP configuration 192.168.1.1. Oke. Pakai channel 1 deh. Oke. Nah, sudah. Oh, 39%. Nah, kenapa jadi sinyalnya dia cuma 39%? Mungkin ini jaraknya terlalu jauh. Saya kasih 14 meter saja coba. Terlalu jauh. Kalau nggak dapat. 100. Ya, seperti tadi. Oke, aktif ya. Eh, Sudah aktif, tapi di sininya oh ya 27%. Oke, yang di sini oh
Oke, kita konekkan. Oke, connect. Oke, aktif ya. Oke, yang laptop. Yang laptop kita juga konekkan. Oh, 36%. Keluarga Fatma dan Firman. Turun ya. Oke, kita pakai perangkat lain juga, misalkan tablet PC tadi kenapa nggak mau ya? Smartphone mau nggak? Bentar. Nggak ada ini ya, nggak ada untuk menghubungkannya. Oh, berarti nggak bisa buat ini, bisa buat smartphone. Oke, ini aja berarti yang bisanya. Ya. Oke, nah ini di sini sudah bisa. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat layanannya, ya. Kita akan membuat layanan daripada server itu sendiri, ya. Oke. Misalkan layanannya kita akan membuat HTTP. Nah, kita akan membuat layanan HTTP, ya. Apa itu HTTP? Ya, HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Itu fungsinya adalah kita akan membuat sebuah tampilan ya, tampilan web server. Ya, jadi berhubung apa namanya? HTTP ini adalah sebuah tampilan ya, tampilan daripada web server. Nah, apa perbedaan antara HTTP dengan www? Oke, ada yang tahu? Apa itu perbedaan antara HTTP dengan www? World Wide Web. Ya. Nah, kadang-kadang pada saat kita ini ya ngetikkan perintah ya di misalkan di web browser gitu ya, entah itu di Google ya, entah itu di apa namanya di Google Chrome maksudnya ya, entah itu di Opera atau di Mozilla ya. Nah, misalkan kita ngetik facebook.com. Nanti kita di situ ada tampilannya kadang-kadang www.facebook.com. Ada yang http facebook.com. Nah, sekarang apa perbedaan antara HTTP dengan www? Oke, ada yang tahu? Silakan bisa klik ya di kolom komentar ya atau open mic, silakan. Anda tahu apa itu perbedaannya? Oke. Oh. Ayo. Oh, HTTPS lebih aman. Ini HTTP dengan ini ya, www, bukan HTTPS.
Ya, kalau HTTPS itu ada security-nya ya. Jadi Hyper Text Transfer Protocol Security. Jadi lebih aman. Jadi kalau misalkan perbedaannya antara HTTP dengan HTTPS, yaitu HTTPS dia lebih aman. Ya, dia menggunakan security. Jadi dia apa namanya? Untuk tampilannya yaitu di enkripsi ya. Jadi hanya apa namanya? Yang dituju saja yang bisa ya. Jadi hacker-hacker itu nggak akan bisa melihat gitu ya tampilannya. Nah, itu HTTPS. Nah, ini perbedaan antara HTTP dengan WWW. Apa perbedaan? Oke. Sebenarnya perbedaannya adalah ya. Oh, ada yang ngetik lagi? Apakah ada yang ngetik? Oh, belum? Oke. Jadi gini, ya. WWW ya. Itu adalah kumpulan daripada website ya. Nah, jadi ibaratkan kalau website itu adalah buku ya. Nah, website itu adalah buku, maka WWW itu adalah kumpulan buku-buku ya. Nah, kumpulan buku-buku ya atau kita sebut sebagai perpustakaan, nah itu adalah WWW ya. Nah, kemudian HTTP itu adalah jendela tadi. Ya, jendela untuk melihat halaman-halaman pada buku-buku ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi HTTP itu cuma tampilannya saja ya. Nah, dia menampilkan apa? Yang dia tampilkan adalah halaman web ya. Yang dia tampilkan itu adalah halaman web. Halaman webnya yang dia tampilkan di HTTP ya. Nah, halaman web itu apa? Halaman web itu ya itu tadi anggap kalau misalkan di perpustakaan tadi ya halaman-halaman buku-buku tadi ya. Halaman-halaman buku-buku tadi yang kita sebut sebagai apa namanya? Halaman web ya. Halaman web yang ditampilkan yaitu adalah HTTP. Oke, di sini kita akan membuat ya. Oh, mouse-nya di sana. Oke, di sini akan kita edit ya pada bagian indeks. Nah, ini sebenarnya kalau anak-anak RPL mereka belajar nih. Oke, di sini center kita akan buat center, font size-nya di sini kita kasih tambah. Font size itu adalah untuk ukuran huruf ya. Ukuran hurufnya saya kasih di situ 5 supaya lebih besar. Nah, kemudian warnanya kita ganti misalkan warna apa ya? Warna merah, warna red. Ya. Oh, huruf besar. Red. Nah, di sini saya akan kasih ganti di situ ya. Di situ ada Cisco Packet Tracer, di sini kita kasih alamat webnya. Ya, alamat webnya adalah facebook.com. Oke, F-nya kecil ya, sorry. Oke, facebook.com. Nah, di sini kita kasih welcome to Cisco Packet Tracer, kita ganti di sini welcome to facebook.com atau bahasa Indonesia. Oke, selamat datang di Facebook. Tagline-nya misalkan nikmati kemudahan bersosial media di sini. Temukan jodohmu di sini. Oh, tagline. Oke. Nah, itu untuk kontennya. Nah, kalau yang ini linknya. Ini ada link. Ini ada small page, ada coverage ya, ada image page ya. Ini bisa kita ganti-ganti sebenarnya.
Kalau ref ini adalah alamatnya ya, alamat daripada itu tadi. Nah, itu bisa kita ganti. Oke, misalkan eh, saya akan coba cari Facebook adalah nanti kita kasih di bagian Hello World ya. Hello World-nya kita kasih. Saya akan coba cari artikelnya dulu supaya lebih enak. Facebook adalah oke, seperti ini misalkan. Oke, saya copy. Nah, ini pada bagian Hello World ya. Ini misalkan kita ganti apa itu Facebook. Oke, di sini kita save ya. Oke, yes. File manajernya di bagian Hello World kita ganti ya. Nah, ini kan Hello World. Hello World ini kita ganti tadi. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini saya kasih BR. BR itu untuk garis ya, garis ke bawah ya. Oke, pakai paragraf, pakai A. Oke, ini untuk back ya. Kita save. Yes. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi kliennya ya. Nah, dari sisi kliennya. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu kita ping ya, ini 1.2. Kemudian di sini 1.3. Kemudian di sini adalah 1.4 ya. Nah, salah satu kelemahan daripada DHCP adalah kadang-kadang IP yang ditangkap oleh klien itu belum tentu dari, misalkan di sini 2, 3, 4 ya, itu belum tentu. Nanti tergantung nanti di yang paling awal terhubung itu yang mana. Nah, itu nanti akan mendapatkan alamat atau IP address yang duluan. Ya, misalkan nanti yang ini yang duluan ya, ini nanti akan dapatkan 2 ya. Nah, ini 2, misalkan nanti yang kedua ini berarti ini dapatkan IP 3 ya, dan seterusnya gitu. Jadi kita nggak bisa menebak oh ini pasti 2, oh ini pasti 3, itu kita nggak bisa ya. Nah, itu salah satu kelemahan daripada DHCP. Dan DHCP juga biasanya dia ada pengaturan waktunya ya. Jadi waktu untuk terhubung itu berapa menit ya. Berapa menit atau berapa detik, tapi detik nggak mungkin ya. Berapa menit lah. Ya, berapa menit atau berapa jam ya, atau berapa hari bisa terhubung. Nanti kalau misalkan sudah habis waktunya ya, atau STM-nya itu sudah habis, maka nanti dia akan terputus. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini kita akan coba ping ke server saja. Nah, kita pakai command prompt, kita coba ping ya. Ping 192.168.1.1. Seperti ini ya. Nah, artinya dia sudah terhubung ya. Oke, setelah itu salah. Kita akan coba pakai web browser. Pakai web browser, kita coba cari ya, facebook.com. Nah, di sini dia akan berubah menjadi http facebook.com. Oke, nah di sini kenapa dia nggak bisa? Kenapa di sini dia nggak bisa ketika kita masukkan facebook.com? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Oke. Salah link. Salah link. Bisa jadi. Oke, ada lagi penyebab yang lain? Oke. Kenapa di sini tidak bisa pakai facebook.com? Ya. Salah link bisa jadi. Tapi yang paling penting, ya, link tidak tersedia. Oke, kenapa tidak tersedia? Oke, kenapa linknya tidak tersedia?
Oke, ada yang punya ide atau jawaban lain? Wah, sudah dikasih tahu nih. Ya, hostname unresolved. Ya. Nah, jadi apa? Hostname-nya itu tidak diketahui. Nah, hostname-nya nggak ada. Nama si facebook.com itu nggak ada. Nah, kenapa alasannya? Belum kita buat di server. Ya, tapi kalau misalkan kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1, ya, nah dia hadir. Nah, dia akan ada, ya. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan nama Facebook, dia nggak bisa, ya. Nah, itu karena facebook.com, ya, itu belum kita taruh di DNS server, ya. DNS servernya belum kita daftarkan, ya, belum kita resolve, ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya harus kita daftarkan terlebih dahulu. Nah, DNS server itu polanya atau analoginya itu mirip seperti buku telepon, ya, buku telepon. Jadi anggap saja di smartphone kita lah, ya. Di smartphone kita itu kan ada buku telepon, ya, atau nomor-nomor kontak. Nah, ketika kita cari di WhatsApp, ya, misalkan namanya adalah si Wahyu misalkan, ya. Nah, si Wahyu nanti akan muncul namanya Wahyu. Nah, nama Wahyu itu dia sudah membawa nomor teleponnya Wahyu. Nah, sama juga sebenarnya seperti DNS server. Ya, DNS server itu ya seperti ini, ya, seperti buku telepon tadi, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita pilih di situ adalah facebook.com, maka nanti akan tampil jendela, ya, akan tampil jendela pada sisi facebook.com. Oke, berarti di sini kita akan setting dulu untuk pada bagian DNS servernya. Oke, ini DNS. Nah, namanya adalah facebook.com. Alamat IP-nya, address-nya adalah, oke, di sini adalah alamat IP servernya. Oke, di sini 192.168.1.1. Ya, di sini adalah alamat IP daripada servernya. Nah, jadi kita daftarkan facebook.com, ya. Nah, dia berada pada alamat IP 192.168.1.1. Jadi, ketika kita mengakses facebook.com, maka dia akan mengakses alamat IP address ini, ya. Jadi DNS itu seperti apa ya? Seperti alias lah, ya, seperti alias. Jadi nama lain, jadi dibuat nama lain gitu loh. Nah, tapi si server nanti dia akan mengetahui, oh, facebook.com itu adalah alamat IP address dari 192.168.1.1, ya. Nah, nanti kita akan buat lagi misalkan twitter.com, ya. Twitter.com itu adalah alamat IP-nya misalkan 192.168.10.1 misalkan, ya. Nah, seperti itu. Terus misalkan lagi ada lagi apa lagi ya? google.com, ya. Nah, google.com misalkan alamat IP-nya adalah 8.8.8.8. Ya. Nah, itu contoh saja, contoh. Ya, jadi antara facebook.com kemudian dengan alamat address 192.168.1.1 itu tidak akan terpisahkan. Jadi kayak sandal lah, ya, kiri kanan. Nah, jadi nggak terpisahkan. Ya, atau antara aku dan kamu gitu kan, ya. Ya, iya katanya. Oke. Nah, ini, nah, di sini sudah name-nya sudah ada, address-nya sudah ada, ya. Nah, langsung kita add. Ini di sini sudah muncul facebook.com kemudian record. Oh ya, saya lupa, ini harus di on-kan. Nah, layanannya harus kita on-kan, kita hidupkan. Karena kalau misalkan di sini off, maka dia tidak hidup, ya, tidak hidup. Nah, kemudian kita save. Oh, sudah, ya. Oke. Oh, ini kita save. Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang baru kita lihat dari sisi klien. Nah,
dari sisi klien pada web browser kita coba, kita masukkan ya facebook.com. Nah, sudah muncul ya. Nah, sudah muncul di sini facebook.com. Selamat datang di facebook.com. Nikmati kemudahan bersosial media di sini. Temukan jodohmu di sini ya. Ini tagline aja, anggap aja ya. Kita bisa ubah-ubah terserah kita. Nah, di sini ada quick link. Nah, ini adalah link. Nah, tadi membuatnya menggunakan ref dan lain-lain tadi ya. Nah, ini kalau kita klik. Nah, di sini ya. Wah. Ya ini sebenarnya bisa kita atur ya. Bisa kita atur. Jadi tampilannya nggak seperti tampilan koran gini ya, itu bisa kita atur sebenarnya. Tapi apa namanya? Sayangnya untuk TKJ nggak ada belajar tentang web ya. Nah, padahal sebenarnya web dasar kayak gini perlu untuk kalian. Ya. Oke, ini contoh saja. Ya, ini contoh saja. Nah, seperti itu ya untuk apa namanya? DNS server ya. Jadi layanannya adalah DNS server. Oke, ini facebook.com. Oke, di sini kita coba copyright-nya. Oh, ini adalah copyright-nya ya. Oke, image page-nya. Oke, this is an image of Cisco logo. Jadi ini adalah Cisco logo ya, bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian image. Oh, image-nya adalah Cisco ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita ganti ya. Bisa kita ganti. Nah, seperti itu ya. DNS server. Ini layanannya adalah layanan DNS server. Besok kita akan coba menggunakan layanan lain. Jadi layanan server itu ada banyak ya. Di sini ada DNS tadi sudah, HTTP sudah, DHCP sudah. Oke, nanti kita akan coba menggunakan email ya. Nah, kita akan coba menggunakan email di pertemuan selanjutnya hari Jumat ya. Hari Jumat kita akan membuat email. Nah, di situ kita nanti bisa coba untuk kirim-kirim email. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Masih ada, kita punya waktu 8 menit ya. Pada rangkaian atau rancangan jaringan seperti ini, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada? Ya. Jadi kita hari ini menggunakan wireless. Nanti kita akan coba menggunakan router deh ya, 2 router deh kalau nanti kita coba menggunakan 2 router. Oke, ada pertanyaan? Yang perlu kita bahas di sini ya. Oke. Oke, saya kasih waktu mungkin untuk sambil cari-cari pertanyaan. Nah, di sini kalau ini kan logikal ya. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat pada fisikal. Nah, pada fisikal di sini kita bisa melihat ya. Saya kecilin. Ini home city ya. Nanti kita bisa membuat di sini kota-kota lain. Nah, misalkan di sini kita bikin kota apa gitu ya. Ini home city bisa kita ubah. Misalkan Banjarbaru ya. Oke, kita bisa tambah lagi. Create a new city ya. Nah, ini city-nya di sini kita ubah misalkan Banjarmasin ya. Banjarmasin ya. Nah, 2 kota ini nanti harus saling terhubung ya. Nah, bagaimana caranya ya, kita perlu belajar lagi nanti. Nah, ini nanti akan kalian perdalam di rancang bangun jaringan ya. Jadi nanti bagaimana cara merancang jaringannya.
Ini kalau antar kota ya masih dalam satu laptop. Nanti kalian akan mencoba untuk merancang jaringan menggunakan dua laptop, tapi menggunakan paket tracer ya. Jadi nanti dua orang, misalkan si eh apa namanya, si Rafli ya dengan si Yuda. Nah, nanti laptopnya Rafli sama laptopnya si Yuda. Nah, itu nanti masing-masing akan merancang jaringan yang menggunakan paket tracer. Nah, nanti paket tracernya Rafli dengan si Yuda tadi dia nanti akan terhubung. Nah, nanti dia akan ngeping, sama-sama ngeping gitu ya. Cie-cie nanti dua-dua orang tadi. Ya. Nah, seperti itu. Bahkan nanti juga bisa membuat dengan multi user ya, dengan multi user nanti juga bisa. Ya. Nah, seperti itu ya. Apa namanya? Ya nanti pada ada di rancang bangun jaringan. Oke. Ini pada Banjarbaru ketika kita klik ya. Nah, ini corporate office ya. Office-nya nanti kita bisa juga perbanyak di sini ya. Di sini building. Oh ya, ini building. Nah, ini misalkan di sini kita ganti. Nah, bukan corporate office ya. Misalkan SMK Telkom ya. Yang di sini masih dalam satu kota ya. Misalkan SMK 1 ya, Banjarbaru. Terus di sini nanti apa lagi? SMK 2 misalkan ya. Banjarbaru. Seperti itu ya. Nanti masing-masing harus terhubung ya antara tiga sekolah ini seperti apa ya. Nah, menarik tuh ya. Menarik. Nanti di SMK Telkom ini ketika kita klik lagi, nah ini tadi sudah ada ya PC PC-nya. Nah, ini ruangan-ruangan. Kita anggap seperti ruangan. Kita taruh di ruang sini, misalkan ini adalah ruang apa gitu ya. Nah, kalau ini adalah ruang server ya, ruang servernya raknya seperti ini. Nah, ini tadi ini ada di switch ya, switch nanti terhubung ke server. Ya. Nah, ini untuk listrik ya, ini untuk listrik. Nah, ini di rak server apa namanya? Di raknya ya, di ruang servernya ada switch sama ada apa namanya? Server ya. Nah, ini kebetulan di switchnya switch apa namanya? Access point-nya dia terhubung dengan server. Nah, ini secara fisiknya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini nanti terhubung ke ruang sini. Ya. Nah, ini bisa kita tambahkan gitu ya. Nah, misalkan ini generic container bisa kita tambahkan. Oh, kosong. Berarti ini bisa kita masukkan di sini ya. Oke, mungkin itu saja ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya minta tolong untuk aktifkan kameranya. Kita berfoto bersama terlebih dahulu, ya. Silakan aktifkan kameranya. Ya. Oke, masih 1 menit lagi. Ayo. Oke, masih banyak yang belum aktif. Oke, silakan yang lain.
ada Hairul Fikri, Aisyah, Jaki, ya, Rafli, ya belum aktif kameranya, Adam. Ya. Ini yang cewek-cewek ini nggak aktif ini kameranya nih. Saya tahu sebenarnya kemungkinan kalian lagi nggak pakai kerudung. Kalau nggak pakai baju itu terlalu mainstream ya, nggak pakai kerudung. Oke, yang ada aja deh. Ya. Oke, baik. Saya foto ya. Silakan bergaya dengan gayanya masing-masing. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.